apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channel saya, Mucis Flames. Ini adalah YouTube channel saya yang isinya ramalan melalui kartu tarot. Jadi kalau kalian gak suka dengan kartu tarot, gak suka dengan ramalan, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya. Cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih happy ya. Kita mulai, ini adalah general reading buat Gemini. Jadi ini buat Gemini dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2023. Oke, saya mulai ya general readingnya. Di sini ada Seven of Cups, lalu ada Eight of Wands, lalu ada Knight of Wands, lalu ada Two of Cups. Oke, buat kamu ya, di sini ada Seven of Cups, artinya ada banyak pemikiran, ilusi, atau bisa jadi pilihan ya, pilihan mengenai sesuatu. Atau hal lain juga bisa di skenariokan seperti mungkin kamu banyak membayangkan mengenai seseorang ya, jadi banyak prasangka baik buruknya tentang orang itu, kamu memikirkan kalau begini gimana, kalau begitu gimana, kamu banyak spekulasi terhadap hubungan kamu sama seseorang. Mungkin juga ini kamu baru kenal sama orangnya, baru deket mungkin ya, terus kamu ngerasa bahwa ini tuh dia suka nggak sih sama aku gitu ya, kayak kamu masih menduga-duga. Atau kalau kamu sudah ngerasa cukup lama berhubungan dengan orang ini, artinya kamu banyak bertanya-tanya mengenai kejelasan hubungan kalian, sehingga kamu ini mengharapkan ada komunikasi yang cukup panjang sama dia, dan kamu mengharapkan ada perubahan ya. Lalu skenario yang berbeda juga ini didapat dari saya ngelihat di sini ada Two of Cups dan Knight of Swords ya, bisa berarti juga ini adalah peluang membicarakan hal-hal yang serius dengan seseorang. Jadi kalau misalnya kamu kemarin-kemarin wondering dia kemana, atau kamu kebingungan dia kemana ya, di sini juga kelihatannya ada lost kontak sama orang ini ya. Bisa juga mantan kamu, atau memang masih berhubungan tapi udah nggak ada komunikasi yang intens seperti biasa. Kamu di sini bertanya-tanya, ini kenapa ya dia kok ngilang gitu, kok kayak ngeghosting gitu. Itu juga bisa jadi begitu. Dan di sini ada Eight of Wands, artinya akan ada komunikasi. Komunikasi ini tiba-tiba ketika kalian udah nggak mengharapkan orang ini. Jadi artinya mungkin hari ini kalian terus-terusan mikir gitu ya, besok paginya kalian udah lupa, tiba-tiba malamnya begitu kalian udah nggak inget gitu ya. Intinya dia datang ketika kalian udah nggak inget gitu, atau ketika lagi nggak attach, lagi nggak sangat terikat dengan dia ya. Di sini kamu berhadapan dengan Gemini, Pisces. Oke, Ten of Cups, The Fool, lalu Judgment. Oke, ini adalah masa penentuan. Jadi kamu dalam waktu dekat ini akan berhadapan dengan orang yang pernah mungkin mengecewakan kamu, atau kamu ngerasa dia ini tidak komit sama kamu, orangnya juga masih kekanakan. Terus seringkali ketika dia punya masalah, dia cenderung mencari-cari hal yang negatif dulu. Ada kecenderungan dia ini suka mencari-cari masalah atau bikin drama ya, antara dua, vice versa. Bisa ini kamu atau bisa ini dia. Jadi salah satu dari kalian itu lelah dengan drama, lelah dengan mencari-cari masalah, lelah dengan memperbesar masalah yang kecil. Jadi maunya tuh casual aja gitu, santai gitu ya. Ini vice versa karena ini adalah general reading. Nah,
Cuma dalam waktu dekat tadi seperti saya bilang, kalian akan dikontak orang ini dan dia akan ngasih kejelasan. At least setidaknya kejelasan ini membuat kalian tuh agak lega sedikit lah gitu ya. The Judgment, kelihatannya orang ini juga akan memberikan keputusan. Jadi bisa situasinya selama ini tuh kalian tuh kayak digantung ya. Selama ini tuh kalian ngerasa ini tuh orang mau apa sih gitu ya, dan akhirnya dia akan kasih tahu dia mau apa. Cuma kalau dari sisi karakternya kelihatannya orang ini memang belum siap komunikasi secara serius ya, belum siap komitmen juga secara serius, dia masih senang main-main. Jadi kamu jangan terlalu ekspektasi yang tinggi, kamu jangan terlalu ngerasa oh dia akan kontak nih, ya udah mungkin nanti dia bakal berubah. Kamu jangan ekspektasi terlalu tinggi, karena dia juga belum selesai dengan masa lalunya, dan dia juga belum bisa dianggap orang yang sangat komit gitu loh. Dia masih seneng main-main, dia masih seneng nongkrong, dia masih seneng happy sama temennya gitu ya. Di sini juga kelihatannya dia punya hobi tertentu yang nanti di kehidupan depannya nih ya, di masa depan kamu akan terganggu sama hobinya gitu. Mungkin bisa berarti hobinya itu bertentangan dengan apa yang kamu suka. Intinya orang ini tuh kalau kamu cuman bawa santai ya, mungkin kamu akan survive gitu loh, ya udah gitu. Kalian akan punya relationship yang biasa aja gitu, tapi tidak untuk serius ke depan gitu, karena memang dia belum punya visi ke sana gitu loh. Kamu juga mesti agak ngerem ngadepin orang ini, karena ketika kamu nggak ngerem ya kamu yang akan sakit, kamu yang akan banyak kecewa. Oke, di sini ada the Tower, lalu ada Four of Swords. Pikiran kamu saat ini tuh terlalu banyak ke arah romance dan masa lalu yang Six of Cups. Banyak nostalgia, banyak merasa aduh kalau gini tuh saya nggak sanggup, harusnya dulu tuh saya melakukan begini gitu. Jadi terlalu banyak ngawang-ngawang ke masa lalu yang udah lewat, dan kamu ngerasa orang ini tuh yang saat ini dekat dengan kamu tuh nggak sebanding dengan mantan kamu. Jadi perbandingan kamu terlalu jomplang dengan masa lalu kamu. Ambil waktu untuk berpikir bagaimana sebaiknya kamu menghadapi situasi yang sedang kamu hadapi. Jangan kamu bandingkan dengan masa lalu yang udah kamu lewatkan. Kamu harus diam dulu, kamu memikirkan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu mau. Karena di sini kelihatannya juga kamu bingung antara kamu mikirin yang sekarang sama yang udah lewat banget gitu ya. Jadi kamu kayak jalan di tempat. Kalau memang kamu belum sanggup untuk ngerasa oke, saya yakin saya mau ini gitu ya. Kalau kamu belum tahu mau memutuskan mau kayak gimana, lebih baik kamu diem dulu. Kamu diam, kamu pikirin kamu mau kayak gimana. Ya single juga nggak apa-apa, kamu sendiri aja dulu. Tapi masalahnya ini orangnya kalau misalnya kamu tinggalin pun orangnya nggak akan mau gitu, karena dia sayang sama kamu tapi tidak sebegitunya, ngerti nggak? Jadi dia sayang sama kamu, dia nggak mau lepas kamu, tapi dia untuk ke arah serius pun dia nggak bisa gitu loh ya. Lalu kamunya sendiri pun masih belum siap, maksudnya belum lepas 100% dengan yang sudah lewat gitu, dengan mantan kamu. Oke. Oke, di sini The Empress, lalu King of Wands. Ini kartu tambahan karena saya belum baca keuangan kamu dan saya belum baca karir kamu ya. Oke, ini romance lagi nih, dikasih tahu romance-nya ya. Di sini kelihatannya ada salah satu
atau beberapa orang yang menghadapi situasi yang cukup pelik ya. Hati-hati dengan orang yang terlalu menyedot energi kamu. Salah satunya adalah dengan orang yang punya edik terhadap sesuatu, atau bisa jadi orang ini punya hubungan sebelum dengan kamu dan itu sudah sangat jauh. Jadi kamu harus berhati-hati, kamu harus evaluasi kamu mau apa, karena salah satu masa lalu dia itu cukup berat. Jadi kamu harus melihat dengan objektif. Jangan sampai kamu mengalami hal yang buruk dengan orang yang salah gitu ya. Maaf, ini juga kelihatannya juga dia punya masa lalu dengan mungkin dia punya hubungan yang lebih dari biasanya. Mungkin dia sudah punya anak, atau mungkin dia intinya dia memiliki hubungan sebelum dengan kamu yang sudah sangat jauh dan kamu nggak tahu ya. Ini hanya spesifik beberapa orang atau memang hanya satu orang, karena ini kartu ini muncul begitu aja ketika saya mau baca keuangan dan karir kamu. Oke, kita lanjut ya. Lalu di sini ada King of Wands ya, lalu di sini ada Queen of Pentacles, lalu ada Ten of Pentacles, ada Ten of Swords ya. Saat ini kalau misalnya saya mau bilang keuangan kamu kurang baik, sebenarnya keuangan kamu baik-baik aja. Cuman kelihatannya banyak terkuras oleh keluarga atau memang kebutuhan kamu lagi banyak. Ya, jadi kamu ngerasa kayak, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, Ten of Swords ya, kayak stuck, kamu nggak tahu mau ngapain, kamu juga ngerasa aduh uang saya habis banget nih gitu ya, bokeh banget gitu. Tapi ini untuk sementara, karena nanti akan membaik kok gitu ya. Ini untuk sementara aja. Kalau memang kamu lagi banyak pengeluaran atau kamu lagi banyak memberi ke orang lain, anggaplah itu amal, atau kamu memang ada waktunya kamu harus keluar uang banyak, jadi jangan terlalu dipikirkan. Nanti setelah ini pun kamu akan dapat rezeki yang lebih bagus, terutama mengenai rezeki yang sudah setiap bulan kamu dapat, bisa pekerjaan ya, dari pekerjaan atau income lainnya begitu. Kalau kamu mau mulai karir yang baru, di sini kelihatannya lagi tidak disarankan dan kamu disarankan untuk diam dulu di tempat yang sama begitu, sampai mungkin beberapa bulan, sampai kamu settle dulu, kamu cukup ngerasa oh oke nih, saya udah bisa ninggalin perusahaan yang sekarang gitu, karena ini kelihatannya memang nggak dianjurkan gitu. Oke, semoga semuanya jelas ya. Apapun yang saya bacakan, ambil yang positifnya, ambil hal-hal yang baiknya, anggaplah semua saran itu adalah kebaikan untuk kamu agar tidak mengalami hal yang buruk di masa depan. Terima kasih udah nonton, semoga berbahagia.